Selamat pagi, selamat datang, dan selamat mendengarkan. Juga semoga harinya menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan gizi pada balita. Tentunya, topik ini penting untuk orang tua, khususnya juga seorang ibu ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pemerintah kali ini telah memfokuskan program kesehatannya untuk anak-anak karena permasalahan gizi pada balita dan anak ya, terutama anak-anak prasekolah ini di Indonesia merupakan masalah yang ganda, yaitu masih ditemukannya masalah gizi kurang dan gizi lebih, diantaranya contoh seperti penyakit anemia ya, terus kekurangan energi protein, gangguan akibat kekurangan yodium atau biasa kita sebut dengan GAKI, kekurangan vitamin A, dan juga obesitas. Anak-anak ini merupakan golongan yang paling rawan terkena penyakit karena di waktu pertumbuhan mereka ini sangat rentan terkena infeksi. Dan juga karena anak ini merupakan komponen yang pasif sehingga mereka masih tergantung pada treatment orang tuanya. Jadi kekurangan gizi pada anak ini akan menimbulkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang apabila tidak diatasi secara dini dapat berlanjut hingga dewasa, sehingga mereka tidak mampu tumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi masalah gizi pada balita ini dapat berdampak serius secara jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk balita yang mengalami gizi buruk ini dapat berdampak terhadap morbiditas, bahkan di negara-negara berkembang ya, kekurangan gizi ini merupakan salah satu faktor penyebab kematian anak. Kekurangan gizi secara jangka panjang juga akan berdampak terhadap terjadinya gangguan gizi kronis atau balita tumbuh menjadi lebih pendek, biasanya disebut juga dengan stunting ya. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya kecerdasan dan kemampuan kognitif mereka. Meningkatkannya juga penyakit-penyakit tidak menular di masa yang mendatang seperti obesitas atau kegemukan, diabetes, hipertensi, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan masalah gizi yang sering kita temui pada bayi dan balita. Jadi yang pertama ini ada berat badan lahir rendah. Jadi berat badan lahir rendah pada bayi adalah salah satu masalah gizi. Sesuai namanya, kondisi berat badan lahir rendah ini terjadi ketika bayi yang baru lahir memiliki berat badan yang di bawah rentan normal. Untuk rentan normalnya sendiri adalah kisaran dari 2,8 kilo hingga 3,5 kg. Dan tentunya masalah BBLR ini akan memicu anak terserang penyakit infeksi. Selanjutnya masalah kedua adalah kekurangan gizi. Pada ini adalah di mana mereka memiliki berat badan yang kurang dari berat normalnya. Seperti contoh bayi pada usia 8 bulan seharusnya mereka memiliki berat badan 8 kilo, tapi ternyata mereka memiliki berat badan hanya 6 kilo. Nah, kondisi tersebut bisa berdampak buruk pada perkembangan otak, otot, hingga metabolisme bayi itu sendiri. Dan dalam jangka panjang, masalah kurang gizi ini pun dapat menyebabkan rendahnya kemampuan nalar dan imunitas tubuh. Bahkan, kekurangan gizi ini bisa meningkatkan risiko terjadinya sejumlah penyakit seperti diabetes dan kanker. Selanjutnya adalah masalah gizi buruk. Nah, untuk gizi buruk ini kondisinya akan lebih buruk dari masalah gizi kurang, di mana anak yang memiliki gizi yang buruk ini akan memiliki berat badan yang lebih rendah lagi dari masalah gizi anak yang kurang. Bayi dengan kondisi gizi buruk ini akan memiliki gangguan kognitif. Kondisi gizi buruk ini juga disebabkan oleh kurangnya asupan protein pada bayi. Dan juga tentunya akibat asupan energi yang tidak terpenuhi. Selanjutnya adalah masalah kelebihan gizi pada anak dan balita. Pada kasus ini, mereka akan memiliki berat badan yang lebih dari normalnya. Seperti contoh, bayi berusia 8 bulan seharusnya mereka memiliki berat badan 8 kilo. Namun pada kasus kelebihan gizi ini, mereka memiliki berat badan yang lebih dari 8 kilo, misalnya saja 10 kilo.
Nah, untuk kelebihan gizi pada bayi ini bisa memicu obesitas, dan dalam jangka panjang obesitas juga termasuk menjadi pemicu dari berbagai penyakit seperti penyakit diabetes dan juga penyakit jantung. Selanjutnya adalah masalah stunting. Stunting adalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya, anak ini mengalami gangguan pertumbuhan, ditandai juga dengan panjang atau tinggi badan mereka yang kurang. Dan untuk dampak dari stunting ini tidak jauh berbeda dari kondisi gizi yang kurang. Dan untuk perbaikan kondisi stunting ini, bisa dilakukan dengan pemenuhan gizi yang lebih baik lewat ASI maupun MPASI, yang tentunya kaya dengan gizi yang seimbang. Selanjutnya adalah masalah kekurangan vitamin A. Salah satu masalah gizi pada bayi dan balita hingga ibu hamil yang umum di Indonesia adalah kekurangan vitamin A. Pada anak-anak, kekurangan vitamin A ini bisa menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan. Selain itu, bayi dengan vitamin A yang kurang dapat berisiko mengalami peningkatan perkembangan penyakit diare dan juga campak. Untuk penanganan kekurangan vitamin A ini juga, pemerintah melakukan penanganan dengan program pemberian kapsul vitamin A selama 2 kali di dalam setahun, yaitu biasanya pada bulan Februari dan Agustus, dimulai dari bayi berusia 6 bulan. Biasanya pemberian kapsul ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama itu ada kapsul merah dengan dosis 100.000 IU diberikan untuk bayi berusia 6 bulan sampai 11 bulan dan kapsul biru dengan dosis 200.000 IU untuk balita berusia 12 hingga 59 bulan. Dan itulah masalah-masalah gizi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.